Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 4A NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyandang anak masalah sosial, yaitu korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Korban bencana alam yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami gangguan fisik dan mental maupun sosial ekonomi akibat bencana alam, misalnya seperti adanya banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus, dan angin topan, kelaparan dalam perahu atau tenggelam. Ada juga faktor penyebab bencana alam, yaitu pertambangan, aktivitas bulan, pemunduhan hutan, longsor, aktivitas seismik, tekanan udara, arus laut, dan polusi. Kemudian ada dampaknya, yaitu yang pertama isu yang berkaitan dengan lingkungan, krisis kemanusiaan, masalah dan penyakit kesehatan masyarakat, kelangkaan makanan, kemudian kelangkaan air, populasi, cedera, kematian. Itu materi selanjutnya yaitu geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Adapun faktor penyebab geng motor. Banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor yaitu karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Nah, terutama itu kurangnya kasih sayang kedua orang tua. Hal ini bisa disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja, padahal materi tidak dapat mengganti bahagia mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Ada faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor, yaitu kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasi dirinya secara positif. Remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kemudian cara mengatasinya yaitu solusi utama yang bisa memperbaiki kenakalan geng motor secara efektif adalah peran kepedulian dan kasih sayang orang tua mereka sendiri. Solusi ini akan lebih efektif mengingat penyebab utama mereka memilih geng motor sebagian kehidupannya adalah karena mereka merasa jauh dari kasih sayang orang tua dalam menterapi anaknya yang sudah terlanjur terlibat. Anggota geng motor, orang tua bisa bekerja sama dengan psikolog yang mereka percayai, sehingga secara psikologis sedikit demi sedikit anak itu akan mendapatkan kembali kenyamanan berada dalam kasih sayang orang tua. Kemudian ada penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Ada preventif. Yang pertama ada preventif. Upaya
Preventif artinya usaha yang bersifat mencegah dan antisipatif agar permasalahan sosial tidak dapat timbul dalam masyarakat. Pencegahan permasalahan sosial dapat dilakukan dengan menyingkir dari pola-pola kejahatan yang menyandingkan serta merapatkan daripada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, upaya preventif dalam lingkungan keluarga yaitu seperti memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya, seperti berkata dan bersikap sopan kepada orang lain serta menanamkan kedisiplinan sejak kecil. Kemudian yang kedua, koersif. Upaya koersif penyelesaian permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Cara ini berguna membentuk ketertiban atau keteraturan sosial. Contohnya upaya koersif yaitu polisi membubarkan dan menertibkan acara resepsi pernikahan pada masa pandemi COVID-19 karena telah melanggar aturan PPKM atau pelaksanaan pembelakukan kegiatan masyarakat. Kemudian ada juga represif. Upaya represif merupakan suatu cara untuk menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, nilai, norma, dan adat istiadat. Sanksi yang diberikan antara lain seperti contohnya denda, hukuman penjara, dan sanksi sosial langsung dari masyarakat. Penanganan secara represif bersifat memulihkan kondisi masyarakat akibat permasalahan sosial yang sudah terjadi dalam masyarakat. Adapun contoh upaya represif yaitu pelaku perampokan dan pembunuhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian yang kedua contohnya pengendara sepeda motor ditilang polisi karena melanggar rambu lalu lintas. Kemudian materi yang terakhir yaitu layanan pendidikan bagi anak masalah sosial. Yang pertama yaitu homeschooling. Pendidikan adalah kunci masa depan setiap individu. Sama seperti anak normal lain, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Cara yang paling efektif dalam membantu anak berkebutuhan khusus adalah dengan menyediakan bentuk layanan pendidikan yang memadai dan menyesuaikan karakteristik individu. Program sekolah di rumah atau homeschooling program dapat dijadikan pendidikan alternatif yang dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Tenaga pendidik dalam homeschooling dapat memaksimalkan perhatiannya kepada apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya dibandingkan dengan program pendidikan lainnya. Dalam dunia pendidikan, homeschooling merupakan suatu situasi belajar mengajar di mana anak yang sebagian besar waktu belajar di sekolahnya dihabiskan di dalam atau sekitar rumah, berbagai ganti dari menghadiri sekolah konvensional. Kelebihan layanan pendidikan homeschooling bagi anak berkebutuhan khusus lainnya yaitu yang pertama,
keluarga berkesempatan mendesain sendiri program homeschooling yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, orang tua dapat memonitor perkembangan anak secara langsung dan memudahkan tenaga pendidik untuk memberikan perhatian sehingga pendidikan berlangsung secara optimal. Yang ketiga, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarganya. Kemudian, kegiatan pembelajaran bisa lebih enak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.